Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari Spirit Guide untuk tahun 2024. Jadi ini adalah fun reading untuk memboost your energy positive. Dan untuk disclaimer lainnya kalian tinggal cek di kolom deskripsi di bawah. Untuk kamu yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. So, aku bakalan langsung aja lihat. Ini adalah message from Spirit Guide untuk apa yang akan terjadi di awal-awal tahun 2024 ini. Oke. Terus okay. Mission protection. Dear Spirit Guide, show me. This is ada music, ada shoes, sama ada shouting. Kalau yang aku lihat di awal-awal tahun ini banyak banget yang bakalan memuaskan inner child, dimana kayak benar-benar memanjakan diri, banyak having fun, banyak momen-momen dimana kamu akan bersenang-senang kalau aku lihat. Dan kalau yang aku lihat di sini lingkungan juga agak berubah ya. Jadi contoh misalnya kamu terbiasa untuk pergi ke suatu tempat, suasananya akan berubah gitu. Atau kamu terbiasa untuk monoton ya, pergi ke tempat itu aja, nanti kamu lebih mau untuk menjelajah gitu. Dan yang aku lihat, semesta akan membawa diri kamu ke tempat-tempat baru dan tempat-tempat yang gak pernah kamu kunjungin sebelumnya, karena kehidupan kamu seperti dinaikkan levelnya gitu. Jadi kalau aku lihat banyak banget dari kalian yang akan mengunjungi tempat-tempat yang bisa dibilang lebih mewah daripada sebelumnya gitu, atau lebih luxury gitu. Yang aku lihat juga beberapa dari kalian yang akan ngedekor rumah atau renovasi rumah jadi tempat yang lebih bagus lagi gitu. Terus yang aku lihat di sini ada music. Music itu tandanya it's so easy, itu gampang banget kamu untuk healing atau untuk mendapatkan pesan. Kamu tinggal shuffle lagu-lagu di YouTube atau lagu-lagu di Spotify, kamu akan dapat banyak pesan di situ. Nah, yang aku lihat di sini ada konsep di mana kamu pun akan mendapatkan energi atau vibrasi yang positif saat kamu sedang kacau balau, kamu dengerin musik gitu. Jadi akan lebih mudah mendamaikan hatimu. Ini banyak energi relax, banyak energi healing juga. Healingnya tuh bukan karena lagi sakit atau membutuhkan healing ya, tapi karena memang lebih banyak kedamaian aja. Jadi pesan-pesannya tuh cukup mudah untuk kamu simpulkan lah gitu. Pesan-pesan dari semesta. Yang aku lihat dari energi the music ini juga banyak banget dari kalian yang punya bakat kreatif. Bisa kalian pemusik atau kalian adalah sosok orang yang terbiasa di dunia seni bekerjanya, atau kalian punya bakat seni, ini diminta untuk lakuin itu. Banyak-banyakin membuat karya, banyak-banyakin ngeluangin waktu buat hobi ini gitu. Jadi di situ akan banyak banget benefitnya. Dimana apa yang kamu lakukan pun akan memberikan kamu rezeki gitu. Nah, yang aku lihat dari energi the shoes yang tadi aku bilang, ini perubahan scenery kalau aku lihat. Yang biasanya mungkin lingkungannya itu aja akan sangat berubah ya gitu. Lingkungan yang berubah itu karena memang hidup kamu sedang dinaikkan derajatnya atau dinaikkan levelnya. Dari energi the shoes ini kalau yang aku lihat, kamu bakalan mendatangi tempat-tempat baru, tempat-tempat yang aku ngelihatnya ini lebih banyak tempat-tempat yang bisa bikin kamu punya koneksi yang lebih lagi gitu, atau bahkan menunjang karir kamu gitu. Terus di sini ada shouting. Kamu bakalan lebih vokal lagi, kamu bakalan lebih bisa dibilang mampu untuk meluapkan apa yang pengen kamu luapkan, apa yang kamu pengen omongin kamu bisa omongin. Ini lebih berani lagi. Dan kalau aku lihat, kamu mampu untuk bisa dibilang jadi diri sendiri. Jadi yang tadinya mungkin selalu ngikutin ekspektasi sosial atau ekspektasi keluarga, ekspektasi orang-orang, kamu bisa jadi lebih otentik lagi. So aku bakalan validasi dari tarot cardnya.
Message from Spirit Guide for 2024. Ini kemampuan untuk memanjakan diri yang tadi aku bilang. Ini banyak banget yang akan memuaskan inner child, dimana banyak barang-barang yang mungkin kamu pengen beli atau ke tempat yang kamu pengen datengin gitu. Kamu mampu untuk mewujudkan itu tanpa bergantung sama orang lain. Dari energi The Nine of Stars itu menandakan kamu mempunyai kenyamanan finansial untuk bisa memanjakan diri kamu sendiri. Jadi kayak misalnya kamu dari kemarin pengen shopping, mau beli tas, mau beli kacamata, mau beli sepatu, kamu tuh mampu untuk mewujudkan wishlist kamu sendiri. Di sini kalau dari energi The Nine of Stars, istilahnya sudah di masa panen raya, finansial atau rezekinya lagi banyak-banyaknya dan kamu mampu untuk memanjakan diri. Jadi saran dari aku adalah manjain diri dulu sendiri, baru kamu memanjakan orang-orang sekitar. Jadi kalau yang aku lihat di sini pun dari apa yang kamu lakukan atau barang-barang yang kamu beli atau uang-uang yang kamu keluarkan itu bakalan balik lagi gitu. Jadi ada perputaran uang yang cukup sehat kalau aku lihat. Dari energi The Nine of Coins atau The Nine of Stars sendiri, ini bentuknya kalau aku lihat you get a guidance ya. Kamu dapat guidance sendiri atau gak dapat arahan sendiri mengenai caranya untuk bisa mengembangkan finansial kamu gitu. Ini energinya The King of Crystal. Financially is so good kalau aku lihat. Jadi finansialnya tuh bagus banget. Di sini tuh ibaratkan keadaan finansial kamu bisa memberikan kamu keamanan dan rasa nyaman. Jadi tidak punya kekhawatiran soal finansial, nggak nyari kekurangan, nggak ngerasa kurang, selalu ngerasa ada gitu. Karena memang ini nyaman banget. The King of Crystal ini juga menandakan kamu itu punya saving atau punya tabungan yang istilahnya nggak bikin kamu khawatir lah gitu. Jadi ini bisa mengeluarkan uang tapi juga bisa punya tabungan. Jadi kemampuan finansial seperti itu. But yang namanya The King of Crystal, kalau aku lihat apa yang akan terjadi, pesan dari Spirit Guide-nya gini. Kalau ngomongin soal keamanan dan kenyamanan, itu yang kita buat sendiri. Jadi belajar untuk tidak terlalu over control atau tidak terlalu banyak pengen controlling semuanya, tidak terlalu banyak pengen cari tahu hal-hal misteri di dalam kehidupan, karena semakin kita punya rasa kecemasan untuk hal-hal yang gak kita ketahui, semakin kamu akan ngeblok gitu. Jadi gambarkan diri kamu adalah cups atau gelas yang sudah terisi penuh gitu. Kalau misalnya kamu pengen memasukkan rezeki masuk lagi gitu di dalam gelas kamu harus ngerilising, ngelepasin hal-hal yang memang bentuknya itu pengganggu atau penghambat. Contohnya kekhawatiran, worry, overthinking berlebihan, over control, hal-hal yang bentuknya memang didasari dari ego dan obsession gitu. Jadi dilepasin dulu. Baru di situ ada ketenangan. Saat kamu tenang, ibaratkan yang tadinya gelas kamu cuma bisa menampung 200 ml, nanti itu lama-lama akan berkembang jadi 300 ml. Jadi otomatis rezeki yang masuk juga akan semakin banyak gitu. Seven of Crystal. Jadi di sini banyak banget Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Earth sign itu menandakan kalau energi kamu sangat stabil. Very bisa dibilang tidak terlalu banyak surprises yang bikin cemas ya kalau aku lihat. Karena di sini penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketenangan. Seven of Stars itu nunjukin kalau kamu juga mampu untuk bisa menanamkan kebaikan di awal tahun. Di sini kebaikannya bisa dalam bentuk kamu bangun bisnis untuk diri sendiri, atau kamu mempunyai tindakan-tindakan baik lah gitu. Itu sebagai bekal kamu. Istilahnya kamu punya tabungan, tabungannya juga tabungan yang positif, bukan hanya money ya bentuknya, tapi juga sebagai bentuk kebaikan lah gitu. Nah, dari energi The Seven of Crystal, ini kamu pun mampu untuk bisa memprioritaskan atau memfokuskan ke hal-hal yang penting dalam kehidupan. Di belakangnya ada. Di sini ada The Star. Di sini ada The Emperor. Kalau yang aku lihat dari energi The Emperor,
Ini menandakan kestabilan yang lebih-lebih lagi daripada yang tadi aku sebutkan. Jadi ini kayak memvalidasi. Kalau kamu lihat di sini, kedua figur ini duduk di singgasana. Artinya dia sudah punya kenyamanan sama kedudukan. Kamu akan menemukan karir yang pas banget buat kamu. Kamu akan menemukan tempat atau lingkungan yang pas banget untuk kamu gitu. Dan kalau yang aku lihat, kamu mampu untuk bisa dibilang ngambil alih kehidupan kamu sendiri tanpa diatur orang lain gitu. Dari energi The Emperor itu menandakan kalau kamu punya bakat untuk memimpin, dan di sini untuk kalian yang punya bisnis, kalian yang punya usaha, ini adalah bentuk yang sangat bagus untuk membangun bisnis. Sorry kalau misal kamu dengar ada suara petasan atau suara kembang api, karena aku record ini benar-benar di malam tahun baru. Jadi di sini ada energi Emperor yang full of power, menunjukkan power yang sangat besar gitu. Jadi tadi juga sebagai tanda ya, kalau misalnya di 2024 kamu itu benar-benar bakalan bikin kamu bersinar terang di dalam, kayak malam hari itu kayak kamu bintang yang bersinar sangat terang, dan kamu tunjukin bakat kamu, kemampuan kamu apa yang kamu fokuskan gitu. Jadi kalau dari Emperor yang tadi aku bilang, ini untuk bisnis juga ini validasi yang bagus. Start awal tahun kalau bisa, karena dari energi The Emperor kamu punya control untuk itu, kamu punya kekuasaan untuk bisa ngebangun karir kamu untuk memuaskan diri sendiri tanpa diatur atau di bawah orang lain. Dari energi The Emperor ini juga ada energi Aries, ada energi Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Jadi kalau ngomong soal zodiak, cek Sun, Moon, Venus, and Vedic Rising. Kalau aku lihat di sini ada api, fire, but ini bukan fire yang berkecamuk ya. Dalam arti bukan api-api yang tidak bisa dikontrol. Apinya cukup menyala dengan terang tapi stabil gitu. Jadi dalam artinya sepanjang tahun ini kamu bisa disiplin dengan apa yang kamu lakukan. Jadi semangatnya tuh bukan hanya awal-awal aja, kan biasanya orang lakukan sesuatu semangatnya awal-awal aja. Ini enggak, kamu cukup stabil dari awal sampai akhir, kamu tetap semangat gitu ngelakuin apa yang kamu fokusin. Ini ngomongin soal kedudukan yang akan semakin tinggi ya. Jadi kalau yang aku lihat untuk kalian yang terutama kerja di perusahaan, yang aku lihat itu kayak kenaikan jabatan contohnya. Atau untuk kalian yang punya bisnis sendiri, ini bisnisnya bakalan lebih booming lagi karena ada recognition. Di sini ada kartu The Star. Saya lebih famous lagi lah gitu. Untuk kalian yang bekerja sendiri, ini yang tadi aku bilang, untuk kalian yang bekerja di industri kreatif atau seni, ini kalau aku lihat bakalan ada sebuah konsep, kamu akan dikasih panggung gitu untuk menunjukkan bakat kamu. Dari energi The Star itu selalu menunjukkan kayak bintang yang terang pada malam hari. Ini waktunya kamu untuk bersinar. Buat yang namanya The Star ini juga kayak harapan yang terwujud. Tapi yang aku lihat di sini, kamu cukup balance hidupnya, cukup damai hidupnya gitu. Spirit guide bakalan selalu nge-guide kamu. Jadi coba berusaha dari setiap hari itu mencari guidance atau mencari tanda-tanda dari semesta atau tanda-tanda dari spirit guide dari hal-hal yang sangat positif gitu. Jadi misalnya kamu dengerin quotes yang positif atau kamu lihat lagi baca buku ada sebuah kata-kata yang kena banget di hati kamu gitu, itu tandanya spirit guide lagi komunikasi sama kamu gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi The Star, ini juga sebuah validasi. Ini awal-awal tahun bakalan lebih banyak momen-momen bersinar. So aku bakalan lihat lagi, ini kita bakalan go deep ya, lebih dalam lagi untuk pesannya. Let's search for what's this video. Oke, ini banyak. Jadi di sini ada The Seed.
dari awal tahun sudah mulai menanamkan hal yang baik yang tadi aku bilang. Jadi saat kita nanam sesuatu hal yang baik, hal yang positif, nanti sepanjang tahun istilahnya berbuahnya itu kayak bonus buat kita gitu. Jadi sama kayak kita mau menanam pohon, let's say kayak kita menanam pohon jambu lah gitu. Kita petik tapi nanti tumbuh lagi gitu. Jadi ada momen juga nanti panen raya. Dalam artinya selalu akan ada hasilnya dari apa yang kamu tanam gitu. Di sini ada the case. Ini kalau aku lihat relationship. Pertama, untuk kalian yang berbisnis, kamu akan nemuin partner bisnis yang pas banget dan klop banget sama kamu. Tapi kalau kita nggak ngomongin soal bisnis, percintaan ini bakalan membaik karena kamu ketemuin partner. Jadi menemukan seseorang yang layaknya kayak pasangan lah gitu. Jadi dia juga mau berusaha dan ini bukan hubungan yang childish gitu. The Swords. Oke, kalau dari The Swords, aku ngeliatnya gini. Be careful of what you wish for dari apa yang kamu katakan. Hati-hati sama ucapan juga. Cuman kalau aku lihat dari energi The Swords, ini banyak new idea. Jadi siap-siap selalu bawa jurnal atau selalu bawa ya catatan atau bahkan kamu catat biasanya di handphone. Selalu catat apa yang kamu pikirin gitu. Itu bisa jadi ide-ide cemerlang. Di sini ada the nectar. Ini sama kayak kamu punya sesuatu lah di dalam diri kamu. Nanti akan banyak orang-orang yang mencari itu gitu. Jadi bayangkan diri kamu bagikan bunga yang lagi merekah gitu. Di bunga itu kan ada nektarnya, ada sarinya gitu. Jadi banyak akan lebah-lebah yang mendatangi dirimu untuk mencobalah gitu. Dalam arti ini bukan sesuatu yang negatif ya. Mencoba tuh dalam arti pengen tahu pikiran kamu gimana sih gitu. Jadi banyak yang pengen ngobrol sama kamu, banyak yang pengen denger kamu, banyak yang pengen deket kamu, banyak yang pengen tahu tentang dirimu gitu. Jadi banyak yang kepo. Nih, di sini ada The Storm. Kalau yang dari The Storm gini, life sometimes itu ada sisi chaosnya, ada sisi hektiknya. Belajar untuk grounded, belajar untuk bisa tenang, latih meditasi, lakuin meditasi setiap hari, itu bisa akan menenangkan diri kamu. Karena kalau aku lihat, The Storm itu datangnya dari luar. Jadi kayak ada hiruk pikuk datangnya dari luar, bukan dari dalam. Jangan sampai yang dari luar itu mempengaruhi di dalam diri. Di sini ada the shapeshifter. Belajar untuk jadi diri sendiri. Aku selalu ngomong kayak gitu dan aku nggak akan pernah bosan. Saat kita jadi authentic banget nih, kita jadi diri kita sendiri tanpa kita copy orang lain, tanpa kita menjiplak orang lain. Rezekimu akan semakin besar gitu. Jadi istilahnya semesta tahu ini loh dirimu, ini loh untuk dirimu gitu. Dan kalau dari shapeshifter juga gini, kamu orang yang mampu untuk beradaptasi, bukan berarti harus berubah untuk situasi gitu. Dalam arti gitu. Fleksibel itu kita bukan berubah ya. Fleksibel itu kita memahami caranya untuk menempatkan diri tanpa kita berubah gitu. Di sini ada the vessel yang tadi aku bilang soal konsep aku bakalan ini agak aku turunin karena takutnya di sensor. Cuman yang tadi aku bilang soal konsep kita bagaikan gelas gitu. Coba kalau kita gelas yang penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak banyak, ada yang positif ada yang negatif lah, ibaratkan gitu. Kita wadah yang penuh ibaratkan gitu, singkirkan hal-hal negatif, jadi itu nggak ngeblok hal positif masuk gitu. Karena manusia itu kayak wadah untuk jiwa gitu. Kita tuh jiwa, kita juga ada raganya. Cuman kalau misalnya raganya kita atau wadahnya kita kotor atau wadahnya kita sempit karena hal-hal negatif, jiwa kita juga untuk berkembang susah gitu. Ada the gem.
Ini kalau dari The Gem sendiri, ini nandain kalau misal kamu tuh bagaikan berlian yang mungkin belum dipoles. Jadi jangan berkecil hati kalau misal ngeliat teman-teman kamu udah duluan nih gitu, udah dapetin ini, dapetin itu gitu, udah bisa ini, bisa itu. Jangan menyamakan dirimu sama ekspektasi sosial atau orang-orang di luar sana. Semua orang itu beda gitu. Kita itu bukan makhluk yang dibuat kayak di pabrik gitu, semua harus sama. Jadi kalau kamu memahami konsep seperti itu, sadari kalau keunikan itu sesuatu yang spesial gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dari diri kamu tidak fit atau tidak bisa sesuai nih sama ekspektasi pabrikan orang-orang, jangan berkecil hati. Anggap diri kamu berlian yang belum dipoles gitu. Lalu di sini ada the comic. The comic itu ibaratkan gini lah, kehidupan. Kalau kita taking thing too seriously, kita nganggap segala macam tuh hal yang serius gitu, hal yang harus dipikirin banget. Hidupnya akan semakin berat. Jadi sometimes kehidupan itu ngasih humor gitu. Jadi belajar untuk menertawakan keadaan sometimes. Kadang-kadang kita harus ngikutin, kalau semesta mau kasih kita momen kita untuk ketawa, ya ketawa gitu. Momen-momen dimana kita untuk menertawakan diri sendiri juga ikutin juga gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang dibuat itu jadikan pelajaran, tapi belajar juga untuk tidak terlalu merasa bersalah gitu. You need to forgive yourself. Kamu harus belajar untuk memaafkan diri sendiri. Okay, so this is your reading. Thank you for watching. Bye. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa bookmark reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. See you in the next reading. Bye.